Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Masih segar di ingatan kita, beberapa waktu yang lalu Jokowi itu dipinta tanggapannya atas ijazah yang tidak kunjung selesai. Dan seperti biasa jawaban Jokowi tidak pernah substansial, malah dodging the question, malah menghindar dari pertanyaan yang sebetulnya ditanyakan. Jokowi mengatakan, ya itu kan sudah lama. Ya kalau tidak ada yang membackup, ya itu nafasnya tidak akan panjang. Kira-kiranya ya seperti itu. Kalau tidak ada yang membackup itu usianya tidak akan panjang. Dan dari situlah ramai narasi Tremul mengaitkan isu ijazah ini dengan Pak SBY begitu ya. Nah sekarang tentang Morowali ya, kemarin tentang Morowali itu pun dipertanyakan kepada Jokowi, kemudian Jokowi juga sama menjawab dengan nada yang serupa, itu tidak substansial. Ya, semua perkara yang tidak jelek, apa yang tidak jelek sih, semua perkara yang tidak baik, semua perkara yang tidak baik itu selalu disandarkan kepada Jokowi, begitulah kira-kiranya. Dan setelah itu banyak sekali Tremul yang memakai narasi yang sama. Jadi pada akhirnya saya ini memiliki kecurigaan ya, karena wawancara yang dilakukan terhadap Jokowi itu bukan oleh reporter yang memang independen. Saya lihatnya seperti itu. Karena itu adalah reporter yang selalu standby di rumahnya Jokowi itu, kemudian mewawancarai Jokowi baik di rumahnya atau dalam keadaan sedang makan di luar misalkan. Itu keadaan reporter yang suka ada di sana tuh. Jadi ini seperti kalau di istana itu seperti apa ya? Seperti reporter negara begitu ya, reporter internal. Yang mana pada akhirnya ya pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada Pak Jokowi pun tidak substansial, tidak tajam begitu. Nah, dari situ saya bisa melihat atau saya memiliki kecurigaan bahwa akhirnya apa-apa yang dilontarkan oleh Jokowi ini dia menjadi sebuah kode bagi para Tremul untuk melemparkan isu ke masyarakat. Karena isunya selalu demikian. Pak Jokowi mengatakan bahwa di belakang ini ada bohirnya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Tidak akan bernafas panjang kalau tidak ada yang membacking. Kemudian Tremul mengatakan bohir ijazah palsu begitu ya, bohir isu ijazah palsu. Kemudian kemarin mengatakan Morowali itu semua yang jelek dinisbahkan kepada Jokowi, kemudian para Tremul langsung mencari kambing hitam dan lain sebagainya. Itu kecurigaan. Nah, yang di lain pihak ada satu partai yang kita sudah tahu semua partainya itu ya, PSI. Itu adalah partai yang membabi buta membela Jokowi. Jadi kalau dikatakan ini partai Tremul, saya rasa tidak berlebihan begitu ya. Dan itu sudah bisa kita saksikan dari beberapa orang-orang yang aktif di PSI di dalam mengomentari isu Jokowi, termasuk dari apa yang akan kita saksikan sekarang di dalam program interupsi ini. Ini yang mau bicara Tremulnya siapa? Namanya Dede ya kalau saya lihat dari judulnya. Cuman di sini juga ada Roy Suryo, yang mana permasalahan yang dibahas adalah ijazah palsu juga gitu. Ini kita akan saksikan saja. Anda masih diinterupsi, pemirsa, proses pembuktian ijazah Jokowi. Bang Roy, di KIP sudah sampai mana nih proses terus pembuktiannya? berlanjut. Jadi minggu depan ini akan ada pembuktian bahwa KIP itu, jadi Komisi Informasi Pusat, itu akan meminta untuk UGM itu membuka 20 yang kemarin ditutup. Nah, dan itu harus dilakukan karena sesuai dengan undang-undang KIP. Tapi kan banyak juga masyarakat yang bingung nih, katanya sudah ada buktinya, tapi kenapa masih ada proses pembuktian? Itu ada, karena apa yang selama ini katanya ada bukti, itu kan selama tertutup banget. Katanya disita di Polda. Polda nggak nunjukin. Dan kemarin ada Bang Bagus yang dari Polda Metro mengatakan, iya kami sudah sita. Sita apa? Berkas judisial sarjana muda. Loh, kok ada sarjana muda malah? Berarti nggak lulus sarjana ini, kan makin menarik. Terus yang dari KIP UD Solo,
Oke, sebentar, itu fakta-fakta yang keluar juga. Memang sekali lagi meskipun KIP ini dia tidak secara langsung menyelesaikan apakah ijazah Jokowi ini asli atau tidak, tetapi KIP ini membuka fakta-fakta baru sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Roy Suryo di sini. Dikatakan itu berkasnya kemudian dimusnahkan. Kan kemarin hakim itu bagus sekali mengatakan, lo kok dimusnahkan? Harusnya kan masa retensi itu kan lebih dari 5 tahun gitu. Kok baru 1 tahun? Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, kenapa kemudian tanpa ada ya atau membuat patut diduga ya itu ada yang ditutupi. Kalau semuanya terbuka itu kan bagus. Misalnya UGM ditanya mana legalisasi atau fotokopi legalisasi. Masa kampus sebesar UGM mengatakan kami sudah nggak punya lagi? Mbak, logis nggak? Sebuah kampus yang katanya punya fotokopi kemudian itu satu-satunya diserahkan kepada Polda. Oke, Bang Freddy katanya itu tidak wajar begitu. Patut dicurigai di belakangnya itu ada motif, dan apalagi kalau kita melihat sekarang yang menjadi rektornya UGM itu Bu Ova, itu ada konflik of interest untuk membela Jokowi ya. Meskipun ini bukan persidangan, tapi ya kalau kita mau berbicara tentang keadilan berpikir begitu di media publik, ya itu harus dijadikan konsideran bahwa Bu Eva ini memiliki konflik of interest sebagaimana banyak disinggung. Proses pembuktian tapi malah muncul fakta-fakta baru, Bang. Sebenarnya Pak Jokowi ini nggak mau mengklarifikasi latar belakangnya, Bang. Jadi sengketa informasi publik di KIP ini tidak berhubungan langsung dengan kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Ya, kenapa tidak berhubungan langsung? Ya, pertama juga tadi itu ada disinformasi. Ya, sebentar ya, ini bukan tidak berhubungan langsung. Ini hubungannya ya langsung, tetapi dia tidak secara substansi dia tidak membahas asli atau tidaknya ijazah Jokowi. Di situ, apakah ini berhubungan secara langsung? Ini masih secara langsung karena apa yang dihasilkan oleh KIP ini dia bisa dijadikan bukti untuk menggugat Polda Metro misalkan nanti, atau untuk sekaligus menggugat keabsahan ijazah Jokowi. Itu bisa tuh. Jadi bisa ada tuntutan balik dari Roy Suryo begitu. Ini bisa dari sidang KIP. Jadi apakah ini hubungannya langsung? Langsung. Kalau secara hubungan dia langsung. Cuman dalam sidang ini dia bukan itu substansinya. Tapi kalau berhubungan, kan berhubungan namanya juga. Berhubungan ya langsung dengan ijazahnya Jokowi itu. Bisa dipakai bisa dipakai bukti. Sidang itu tidak ada. Ya, dikatakan bahwa KPU Solo memusnahkan itu dokumen Pak Jokowi jelas. Itu yang dimusnahkan adalah agenda surat masuk, surat keluar. Enggak, kita bisa tonton itu. Rekamannya kok. Iya, jadi agenda surat masuk, surat keluar itu juga sudah dipertegas lagi oleh KPU. Jadi itu clear. Nah, kemudian sebentar ya, dari apa yang kita lihat atau dari apa yang saya lihat lah, yang dimusnahkan itu arsip dokumen yang berhubungan dengan pemilu yang bersangkutan itu. KPU Surakarta ya yang menyatakan demikian. Itu yang kita tangkap. Lah kok Termul ini kok bisa beda menangkapnya, itu gimana ya? Atau mungkin jangan-jangan saya yang salah ya? Coba komen di bawah ini, sebetulnya yang dimusnahkan oleh KPU itu apa? Karena dari apa yang saya tangkap dari persidangan itu, yang dimusnahkan itu ya arsip-arsip yang berkaitan dengan Jokowi itu. Iya, kenapa saya katakan tidak ada hubungan langsung ya dengan kasus ini? Itu mungkin oke lah, strategi mereka mencari-cari alat bukti kan begitu, it's oke lah. Tetapi Polda Metro Jaya udah mengatakan bahwa alat bukti itu sedang disita oleh mereka, dan itu sita itu penetapan pengadilan. Jadi itu sah secara hukum, dan di dalam undang-undang itu bahwa untuk kepentingan penyidikan itu memang yang dikecualikan. Jadi memang satu-satunya jalan itu nanti akan ditunjukkan di pengadilan, akan dibuktikan di pengadilan. Makanya baca undang-undang. Sebentar ya, ini ngaco si Termul ini. Jadi penyitaan yang terjadi terhadap ijazahnya Jokowi lah, katakan begitu, itu sesuai dengan undang-undang. Oke, kita katakan itu sesuai dengan undang-undang, tetapi tatkala dipinta misalkan berita acaranya kan tidak mengeluarkan, kan itu substansi permasalahannya KIP itu. Jadi ada kejanggalan dari apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya di dalam penetapan Roy Suryo sebagai tersangka. Ada kejanggalan-kejanggalan inilah pada akhirnya ditempuh jalur hukumnya. Jadi kalau misalkan dikatakan
bahwa Polda Metro itu sudah menyita ijazahnya Jokowi dan itu adalah perintah persidangan dalam pengertian secara hukum itu legal, maka jangan dilupakan bahwa prosedur penuntutan kepada KIP itu juga sesuai dengan pengadilan atau sesuai dengan undang-undang dan itu adalah legal. Dan jangan lupa pula bahwa di dalam sidang KIP itu terbuka fakta-fakta baru. Banyak sekali fakta barunya itu, banyak sekali yang mana itu nanti bisa dipakai untuk menyelesaikan ketidakpuasan dari pihaknya Roy Suryo atau yang menggugat Jokowi. Itu juga harus diperhatikan begitu. Jadi kalau misalkan dikatakan ini sudah sesuai dengan undang-undang, memangnya kita tidak sesuai begitu dengan undang-undang? Sama kita juga sesuai dengan undang-undang, gimana sih? Makanya ini nanti akan ada pembuktian sebetulnya yang mengadakan bias di sini siapa, yang melakukan pelanggaran misalkan terhadap apa yang terjadi begitu ya. Terlalu banyak pada akhirnya substansi permasalahannya. Jadi banyak memang karena pasal-pasalnya itu jadi banyak. Berkembang yang mana sekali lagi Jokowi itu bisa menyelesaikan perkara ini hanya dengan menunjukkan ijazah sebetulnya. Undang-undang keterbukaan informasi publik itu jelas betul bahwa badan publik yang kemudian diminta lewat KIP, Komisi Informasi Publik, itu wajib kemudian menunjukkan. Makanya sidang besok awal Desember itu bagus banget. Jadi dan itu kemarin juga dikuatkan oleh para ahli ya, para profesor ya. Ada Profesor Denny, bahkan Prof Gayus Lumbun, ada juga profesor yang lain yang mengatakan bahwa ini harus ditunggu. Karena apa? Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Oke. Sangat itu. Bang, Jadi emangnya cuma polisi doang, emangnya cuma pihak yang membela Jokowi doang sampai ke undang-undang lah. Makanya kita masuk ke KIP, beliau-beliau ini masuk ke KIP juga karena memang ini sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau mau menghargai, hargailah apa fakta persidangan yang keluar di Komisi Informasi Publik kemarin. Kuacalikan yang di Polda Metro Jaya sedang disita, jadi nggak mungkin ditunjukin di situ. itu lagi disita, Pak, jadi tidak mungkin Iya, Di ditunjukkan ya. KIP sudah menjelaskan. Oke. Fungsi dari undang KIP itu menunjukkan yang dikecualikan apa? Nggak ada. Itu bukan data pribadi. Iya. Baca di pasal 18 Bukan ayat 2. data pribadinya Mas Roy, karena proses penyidikan. Iya, tapi di KIP itu harus dibuka dan Polda Metro kemarin Waduh, datang ke kacau. KIP. Undang-undang yang mana Iya, itu? Polda Metro datang di KIP dan menjelaskan ini ada anunya semua, tapi kan justru Mas malah Roy. membuat fakta baru gitu loh. Mas Bahwa Roy, jangan membuat masyarakat itu terkecoh. Sebentar ya, ini jelas kok permasalahannya. KPU itu dia memiliki standing bahwa informasi-informasi yang ditutupi itu adalah informasi-informasi yang tidak bisa dikeluarkan oleh publik kepada publik. Oleh karena itulah ketua sidang KIP pada 2 minggu yang lalu itu meminta supaya KPU ini mengadakan uji konsekuensi. Jadi alasan ditutup itu bukan sebagaimana yang diucapkan oleh Termul ini bahwa itu tidak bisa ditunjukkan karena ijazahnya sedang disita oleh Polda Metro. Yang mana kalau dikonfrontasi juga dengan apa yang terjadi di lapangan itu tidak koheren apa yang dikatakan oleh Termul dengan apa yang dikatakan oleh Polda Metro. Polda Metro mengatakan itu sudah disita, tetapi Termul mengatakan ditunjukkan kepadanya oleh Jokowi secara langsung. Mau gimana? Ngomong dengan nada tinggi seperti itu tidak menjadikan Anda benar, Termul begitu ya. Termul siapa namanya? Saya lupa, saya pernah mereaksi orang itu. Ini sekarang yang bakal kita reaksi Pak Dedeknya ini ya. Aduh. enggak kok Seolah-olah KIP itu alat penegak hukum. Memang bukan, Ya. itu administratif. KIP itu adalah Komisi Informasi Iya. Publik. Saya yang buat undang-undangnya, yang Mas. menjadi Aku yang bagian menyusun. dari pemerintah itu sendiri. Tahu, saya yang menyusun Ya. undang-undangnya, saya yang Iya. menyusun naskah akademiknya. Iya. Jadi kita ngerti pasti KIP Iya, ini jadi berdasarkan atas demokrasi. persidangan yang dihelat oleh KIP itu berbeda dengan persidangan yang tadi kita bicarakan, sehingga kewajiban-kewajiban untuk menunjukkan Coba saya lihat dan lain persepsi itu pengertian Anda berbeda. soal undang KIP apa kita dengerin. Dan saya sendiri juga tidak terlalu peduli soal KIP karena Udah, dari artinya kubu nggak usah- Jokowi, nggak usah dari Nah itu coba, saya tidak peduli dengan KIP. Lah KIP ini jelas makanya mereka itu independen ya, karena mungkin tadinya tidak masuk ekuasi berpikirnya Jokowi atau Termul ini tidak diperhitungkan KIP ini. Makanya kita melihat kemarin dari persidangan-persidangan yang ada, yang bisa tegas itu KIP, baik yang dipimpin oleh Bu Rosvita kalau tidak salah dengan Pak siapa satu lagi itu ya, kan ada 2 persidangan tuh KIP itu. Maka tatkala terbukalah di situ kekacauan administratif, yang mana kekacauan administrasi atau administratif itu pada akhirnya leading kepada terbukanya persekongkolan di antara orang-orang yang yang terlibat di situ, di antaranya KPU, Polda Metro dan UGM. Dia mengatakan, si jubir PSI ini ya, yang jelas-jelas Termul mengatakan, saya tidak peduli dengan KPI itu, KIP.
Saya tidak peduli KIP. Ya nggak peduli urusan kamu begitu. Ketidakpedulian kamu tidak bisa menutup fakta bahwa terbuka fakta-fakta persidangan KIP. Di antaranya tidak mengeluarkan kop surat begitu ya. Kemudian berkas-berkas sudah dihancurkan sebelum waktunya dan lain sebagainya. Itu tidak bisa menutup fakta itu. Dan fakta itu tetap fakta. Setidaknya kalaupun tidak bisa dipakai nanti di persidangan, itu sudah membentuk opini publik setidaknya begitu. Ya mau bagaimana lagi? Ya itu kalau misalkan tidak bisa dipakai fakta persidangan, malah jadi lucu pada akhirnya. Ini kan sama-sama lembaga negara KIP ini. Memangnya lembaga apa KIP ini kalau bukan lembaga negara? Sama saja. Kubu Jokowi, Pak Roy, dari kubu Jokowi sendiri hanya ada 2 dimensi soal permasalahan ini, hukum dan politik. Silakan. Nah itu namanya Anda nggak mengerti undang-undang. Kita all out. Makanya kalau nggak mengerti undang-undang nggak usah menyampaikan. Persoalan politik kita adu narasi, kita adu persepsi, silakan. Nggak ada. Ini sebenarnya bukan. Sebentar. Ini sudah kalah. Sudah mengaku kalah dari awal. Karena KIP itu kan permasalahan administratif. Memang kan yang dipermasalahkan ini permasalahan hukum yang bersumber dari permasalahan administrasi. Itu yang harus dilihat. Ini adalah permasalahan hukum yang bersumber dari permasalahan administrasi, dan itu sudah banyak sekali orang-orang ahli yang berbicara seperti itu, termasuk Pak Jimli Asidiki yang sudah mulai ketularan termul itu ya. Itu kan mengatakan ini gara-gara administrasi di kita kacau. Itu kata, berarti kan ini administrasi, yang mana administrasi di sini ada celah untuk pidana begitu, ada celah untuk sebetulnya tadinya bukan pidana. Ini untuk menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, karena Roy Suryo ini tidak melihat itu dari segi administrasi. Sebetulnya yang melihat dari segi administrasi itu kan Pak Buara Tua. Nah ini sudah nampak sekali terang benderang, akhirnya saya tidak peduli. Nggak peduli, ya iyalah kalah mau peduli. Jadi akhirnya masuk 2 nih, dalam segi politik dan dalam segi hukum. Hukum kita out, politik diserahkan. Katanya kan begitu ya. Justru kalau kita melihat ini dari apa? Secara komprehensif, kita itu tidak memisah-misahkan antara administratif, kemudian yang melihat, maksudnya saya begitu ya. Atau mungkin Anda juga yang menonton. Kita tidak memisahkan antara unsur politik di situ, unsur administrasi di situ, dan unsur hukum di situ. Kita nggak memisahkan karena ini saling berkaitan dan ini saling mendukung begitu. Fakta-fakta yang keluar yang mana pada akhirnya kita akan melihat ini bagaimana ujungnya ijazah Jokowi yang mana udah kelihatan sih sebetulnya. Politik jangan kait-kaitkan. Jadi kalau Mas Roy misalnya, ini teknologi, misalnya Mas Roy mencari-cari cara ya. Nah ini sebentar, si PSI ini dia salah ngomong kalau sama Roy Suryo. Roy Suryo itu murni dari segi penelitian, itu yang harus dilihat. Di luar hukum, ya, mencari-cari cara di luar hukum supaya bisa terus bernarasi. Enggak lah, udah jelas. Memanfaatkan ruang bebas yang Mas Roy miliki sebagai tersangka yang tidak ditahan. Silahkan, tapi kami nggak akan termakan. Ya silahkan, tidak akan termakan. Silahkan. Baik, Ya tapi kan jelas dari teknologi udah jelas. Bang Dede tadi Anda katakan Itu nggak substansial. Ngomong apa coba? Apa yang diomongin sama si jubir PSI ini? Apa? Nggak ada intinya. Nggak ada intinya. Apakah itu pada akhirnya menutup apa yang sudah dibuka oleh KPI? KIP. Lupa lagi, oleh KIP. Apakah itu pada akhirnya menutup itu? Kan enggak menutup. Itu tetap menganga, terbuka, tetap bisa kita akses. Oh begitu ternyata kelakuan orang-orang yang membela ijazahnya Jokowi itu. politik dan hukum ya. Politik Itu dan udah jelas-jelas hukum. hukum. Berarti Anda Mereka. percaya ada seseorang yang berperan memainkan pentas orkestra? Oke, begini. Saya kurang lebih 8 tahun ya berada di politik. Mungkin saya di sini kalau dunia politik paling junior. Ya. Aku 15 tahun Mas di politik. Iya. Jadi udah ngerti lah itu. Silakan, Bang Dede. Tapi begini, ini sudah berlangsung terlalu lama ya, dan Mas Roy ini sudah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sebentar, bukan menuduh, membuktikan. Bukan menuduh, sudah membuktikan secara ilmiah ijazah Jokowi itu palsu apabila ijazah Jokowi itu identik dengan yang diupload oleh Sandi. Itu proposisinya. Orang nih Tanpa bukti selama 1 tahun lebih. kan ketawa. Dan selama Bukti 1 gimana? tahun lebih itu Jadi kalau si Termul ini, mereka itu berpikir bahwa yang namanya ekuasi matematika begitu ya, mathematical equation itu apa bahasa Indonesianya itu, mathematical equation itu persamaan matematika itu bukan bukti. Itu pikirnya si Termul tuh. Padahal persamaan matematika itu bukti. Kamu tidak perlu, misalkan begitu ya, untuk mengetahui 5 miliar tambah 5 miliar itu 10 miliar, kamu nggak perlu ngitung duit 10 miliar 100 ribuan dihitung satu-satu, nggak perlu.
begitu. Itu persamaan matematika itu bukti. Nah, dalam pengertian bahwa kesini nanti ada dalam ranah logis begitu ya, yang mana memang ranah empirisnya cuma satu, ada di Jokowi, dan Jokowi tidak mau mengeluarkan itu, ya bagaimana lagi, cuman itu yang ada satu-satunya kan, hasil scan yang diakukan itu adalah ijazah Jokowi, itu yang ada, dan itu diteliti oleh Roy Suryo, dan Roy Suryo sudah mengeluarkan bukti-bukti bahwa itu palsu dengan term and condition yang tadi disebutkan begitu oleh saya. Pasti kan ada bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nih nge-push terus sehingga mendapatkan atensi media, sehingga mendapatkan atensi publik, sehingga mendapatkan maksud Anda atensi ini ada dan lain-lain. agenda. Iya. Nah, justru ini tuduhan tanpa bukti. Apa buktinya? Ayo. Oke lah, misalkan kita katakan, kan begini sih, Termul itu mereka itu mengatakan tidak ada buktinya, tapi mereka mengatakan bahwa Roy Suryo ini di belakangnya ada bohir, begitulah katakan ya, atau ada yang mendukung dengan narasi juga yang menurut mereka itu yang menurut mereka itu logis begitu. Tidak mungkin Roy Suryo ini bisa lama selama 1 tahun mempermasalahkan masalah ijazah jika di belakangnya itu tidak ada kekuatannya. Nah, oke, kita lihat ya begini. Kalau misalkan tidak ada kekuatan, ya memang kalau dianalogikan ya, kalau yang namanya perkara bergerak tidak ada energi, nggak bakal bisa bergerak begitu ya, secara adat demikian. Cuman apakah adatnya itu politik? Apakah energinya itu politik? Ya, kenapa tidak? Ini substansi begitu. Jadi permasalahannya, kalau bagi saya nggak urusan dengan politiknya. Ini ada yang membiayai begitu ya, atau ada yang mendukungnya itu partai politik, kemudian dimasukkan itu ke dalam ranah politik. Loh, saya ini bukan karena politik, saya ini bukan politikus. Saya ini menjadi tertarik terhadap isu ijazah palsu karena substansi permasalahannya ada, itu pertama. Kemudian kedua, melihat kekonyolan Termul di dalam membela Jokowi, itu yang menjadi menarik, yang mana sering saya katakan kita menjadi bersyukur setiap hari begitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberikan sudut pandang sesempit Termul itu, ya, aka tidak sedungu mereka begitu. Dan kami menengarai bahwa ya memang ada seseorang lah. Ada seseorang yang memiliki kepentingan. Kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy, atau melihat ini inline dengan kepentingan saya sehingga saya ini tuduhan tanpa bukti dan insinuasi. Ya. Ini adalah bacaan kami. Lah ya bacaannya salah. Ini adalah bacaan kami. Bacaannya Sintan. Lah dia mikir disebut bacaan kami. Tapi Roy Suryo itu sudah mengeluarkan metodologinya sampai mengeluarkan hasilnya tanpa bias. Jokowi ijazahnya palsu 99,9%. Itu disebut pencemaran nama baik. Kan logika terbalik tuh. Ya, nggak konsisten lagi berpikirnya si Termul PSI ini. Saya mah amit-amit waktu Projo. Waktu Projo ini PSI itu ya, mungkin PSI juga ya, bukan PIS. Amit-amit pola berpikir seperti itu. Ya ini orang-orang dungu kumpul di situ sekarang itu. Ya, memalukan cara berpikirnya. Ini kan analisa yang dilakukan oleh si Termul ini, Dede ini, jangan ya Dek ya. Analisa yang dipakai oleh Dede ini untuk mengatakan bahwa di belakang Roy Suryo ini ada kekuatan, bahkan satu orang itu kekuatannya itu. Kemudian nanti dipinta orangnya siapa, nggak mau mengeluarkan. Ya apa ini? Ini bukan metodologinya tidak ada, tahkiknya tidak ada, membuat buku tidak begitu, tiba-tiba mengatakan ada seseorang, cuman seseorangnya ini nggak mau ngomong siapa. Pengecut. Ya itu mah cuman narasi-narasi kosong pada akhirnya. Karena sama seperti kunjungannya kok. Sudah ada yang Anda curigai. Nah ini kalau berani sebutkan. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi begitu ya, pada akhirnya meneruskan lidah Jokowi saja. Coba lihat ini orang ya, berpikir atau apa, nggak keluar kata-kata dari mulutnya ini. Bacaannya salah, bacaannya ini adalah Sintan. Bacaan kami. Bacaannya Sintan karena sama seperti kunjungannya kok. Sudah ada yang Anda curigai. Sebut kalau berani sebutkan. Ayo, saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah, sebut siapa? Tapi kalau misal curigai, kita di PSI belum pernah membicarakan ini. Lah nggak berani. Kalau misalkan memang betul hasil berpikir, keluarkan saja. Roy Suryo itu nggak takut kok kesananya ada ada konsekuensi dikriminalisasi, kan ngomong aja begitu, Jokowi ijazahnya palsu sudah, karena ini adalah penelitiannya. Kalau kamu memang berpikir berarti itu penelitian kamu, nanti keluarkan metodologinya bagaimana kok bisa keluar kesimpulan bahwa di belakang Roy Suryo ini ada bohirnya. Sebut saja namanya siapa begitu. Pengecut amat. Ya, kayaknya kalau orang-orang yang di seberang itu ya, yang pada pihaknya Pak Roy Suryo mungkin tidak sepengecut Jokowi untuk
mengkriminalisasi begitu orang-orang yang memang tidak bersalah. Ya, mereka takut karena memang mereka berani untuk mengkriminalisasi. Mereka berani untuk mengkriminalisasi, mereka berani untuk menghentikan demokrasi. Tetapi apakah lawannya itu berani untuk mengkriminalisasi orang ini juga? Saya rasa tidak. Sebut aja udah namanya siapa begitu. Ya. Ngapain? Nggak bisa, karena kita nggak pernah membicarakan ini. Ya sudah. Oke. Kalau Dan- pernah bicarain. Publik itu kan bisa melihat ya. Publik itu bisa melihat Ya, ini saya publik nih. bahwa kemudian Asroy ini ex-demokrat, Oke, betul. Roy Suryo ini ex-demokrat, Ada betul. hubungannya udah 5 tahun. pengacaranya ex-demokrat. ya. Oke. Kemudian yang tadi kita lihat di TV justru demokrat aktif yang berada di fraksi Demokrat. Oke. Anda udah 3 kali, Misalnya seperti itu Anda ya. udah 3 kali nyebut Kali Demokrat. Tribun itu Berarti ada Demokrat kecurigaan. bukan. Prof. Gayus Saya Tribun itu saya Prof. sedang Demokrat mengatakan bukan. bahwa Sebentar, Bang Roy. Sebentar. Oke, kita katakan bahwa Roy Suryo ini memang Demokrat kental begitu dan di belakangnya oke kita katakan itu ada Demokrat. Oke, tapi substansi permasalahannya tetap ada. Itu loh yang sering kita bahas. Yang nggak mau si Tremul ini ngomongin substansi permasalahannya. Kayak kita hilangkan itu. Sisi politiknya kita hilangkan dari keduanya. PDIP kita hilangkan, Demokrat kita hilangkan. Kita berbicara substansi permasalahannya. Ada atau tidak? Ada. Ada. saya sedang Iya, mengatakan bahwa publik melihat ini loh. Ya, Oke. kita Publik melihat. melihat ini loh. Ya nggak apa-apa. Dari kubu kami nggak inilah pernah yang- menyebut nama loh. Interupsi, Oke. silakan Mbak. Silakan. Inilah yang menurut saya membuat diskursus ini semakin tidak produktif. Betul. Jika memang Nggak punya tidak bukti ada, utuh. tidak ada. Saya tegaskan sekali lagi tidak pernah ada apapun dan Mas tahu sendiri tadi bilang bahwa keduanya adalah ex-demokrat. Pun apabila ada pernyataan Pak Benny Kaharman, kita sudah melihat bahwa itu adalah dalam konteks di mana itu adalah dalam konteks beliau dibalik waktu itu. Ya kalau saya katakan begini pada akhirnya ini dipakai isu oleh Demokrat, so what begitu. Justru bagus karena politik pada akhirnya berpijak pada sesuatu yang aktual, berpijak pada sesuatu yang memang exist, ya, memang terjadi di lapangan begitu. Justru bagus nanti ke depan kita akan ruang politik kita akan dipenuhi oleh data dan fakta. Justru bagus. Ya, saya bukan Demokrat, saya bukan Partai Demokrat. Saya udah lama nggak milih begitu ya. Udah lama nggak milih saya. Ini ingin melihat saja bagaimana di dalam kasus ini orang-orang di dalam berpikirnya loh kok sudah acak-acakan seperti ini. Ini tidak substansial yang dikatakan sama si PSI ini. Dan tidak menyebutkan siapapun. Pun apabila Ya. ada yang menyindir itu adalah perasaan. Sehingga apabila kalau merasa tersindir itu bukan bagian dari kita. Itu adalah permasalahan orang yang merasa tersindir. Tapi Oke, kalau coba misalnya Bang Deddy, Saya tambahkan. selesaikan dulu Bang. Saya tambahkan. itu. Bang Deddy Kalau selesai. jujur udah Ya pada akhirnya kan kalau mau tinggal sebutin saja siapa orangnya supaya kita bisa mengkonfrontasi dan supaya bukti-buktinya juga bisa valid. jelas tunjukin aja kenegarawannya selesai nggak perlu Oke, tidak baik coba ke Bang Ini Roy. Dan Negara- itu Jokowi itu permasalahannya mudah. Oke, secara rakyat Itu Bentar, adalah Bang soal Roy. norma yang kita anut. Iya. Penuduhlah yang harus membuktikan. Oke. Kalau Karena- misalnya karena kita orangnya balik kan norma negarawan. kita geser norma kita, Iya. besok lusa saya bisa nuduh orang gampangnya Silakan, suka-suka silakan. saya. Dan sebentar dan itu sudah dibuktikan karena yang dibuktikannya itu apa yang diupload ini harus difaham begitu. Dan apakah nggak bisa suka-suka begitu, itu harus ada landasannya dulu, harus ada apa ya, harus ada kecurigaannya dulu berasal dari mana begitu, apa indikasi, harus ada indikasinya dulu. Apakah misalkan ya saya menuduh kepada si jupir PSI ini bahwa pengakuannya tadi ya aktif 8 tahun di politik itu palsu misalkan. Wah, bukan politikus, ini mah anak ingusan baru kemarin lusa begitu. Saya katakan demikian. Apakah akan saya mengatakan seperti itu? Yang nggak ada, indikasinya nggak ada. Ya, kalau ada indikasinya, misalkan orang ini mengaku dia itu ahli berpikir, saya akan mengatakan, loh kok ahli berpikir kok begini cara pikir. Saya akan mengatakan bahwa orang ini tidak bisa berpikir begitu. Jadi saya katakan, ya apa indikasinya? Indikasinya dia tidak membahas permasalahan itu secara substansial. Substansi permasalahan tidak pernah dibahas. Orang seperti itu menandakan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk berpikir dengan konsisten, dengan benar. Dan saya bisa membuktikan itu. Begitu, disitulah terjadi nanti ya saling adu mengadu. Demikian dulu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.